Ayam itu kalau secara kita mengambil filosofinya ayam ini ya. Ayam itu dia tidak pernah bangun kesiangan, selalu pagi. Dan Iya. itu biasanya ayam itu dia mulai berkokok biasanya pada saat menjelang dini hari. Saya juga awalnya waktu gabung di CS itu sempat kayak depresi gitu. Oh iya. Kalau kita mikirin semua, Nah, kita mau pikirin semua, terus kita yang mau eksekusi itu agak berat. Sehingga pertama kalau memang setelah kita temu kenali kira-kira seperti apa, dukungannya seperti apa, memang kita harus siapkan. Kurang lebih kalau nggak salah itu sebulan sebelum bom Bali 1 kalau nggak iya. salah. Ya. Oh berarti waktu momen kejadian itu Bapak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Orang Baik. Dan satu orang baik lagi yang datang di studio kita di Telkom Sultra. Ada Pak Roy. Atau nama lengkapnya, bentar Pak saya coba ingat. Disapa siapa Pak Bapak? Ya biasa. Pak ya biasalah Pak Roy ya. Nah sekedar informasi nih teman-teman. Pak Roy ini sebenarnya harusnya mungkin orang yang pertama kita undang. Karena saya bisa bilang pencetus kemarin Digital Lab ini awalnya dari masih Pak Roy kan kemarin. Ya. Itu tujuannya apa Pak sebenarnya studio-studio podcast ini? Mungkin biar bisa jadi pengetahuan juga buat teman-teman. Ngapain Telkom jual IndiHome, jual internet, bikin studio podcast? Kenapa Pak kemarin itu? Ya mungkin itu memang program dari pusat ya dari Sumer melihat kondisi yang ada mungkin dicarikan cara karena memang tujuannya mengarah ke digital semua. Digital. Ya. Jadi memang kelihatannya salah satu untuk yang tren biasanya di dunia-dunia yang digital itu, terus bagaimana mengenalkan sesuatu lewat media-media inilah. Oke. Media ini. Jadi teman-teman Makanya nanti dibuat. diharap kedepannya bisa Ya. pakai studio podcast ini untuk promo kayak gitu Ya. Pak, mendatangkan tamu. Ya. Ya. Cuman sayang kami sekarang Pak belum pernah mendatangkan tamu yang bisa dibilang wah lah. Mudah-mudahan dalam Mudah-mudahan. waktu dekat. Iya, Oke, iya. Pak Roy saya malah lupa nanya apa kabar Pak Roy? Alhamdulillah sehat. Karena sekarang Pak sekarang kita tag-nya kan di Februari 2022 lagi naik-naiknya lagi nih kasus Omikron katanya Pak. Omikron ini lagi keliling-keliling ini. Iya. Nah, alhamdulillah lagi sehat. Tapi kemarin dari mana Pak Roy? Saya dengar sempat cuti, ada urusan lagi bepergian kemana Pak? Oh iya, memang kemarin kan udah per 1 Maret nanti kan udah mau purna bakti ya, Oh, akhirnya oke. pensiun kan. Jadi kami merencanakan lah, artinya merencanakan untuk masa pensiun juga itu. Biasanya kalau setelah kita purna bakti pensiun itu, kebiasaannya kita itu pasti kan selalu ada aktivitas kan. Iya. Nah khawatirnya pada saat pensiun kalau kita tidak ada aktivitas itu yang akan membuat kita jenuh mungkin ya. Sehingga ada hal-hal mungkin yang perlu kita persiapkan sehingga pada saat memang kita udah purna bakti atau pensiun, jadi nanti ada aktivitas keseharian sehingga tidak jenuh lah kalau udah pensiun. Iya sih Pak, keren Pak ya. Karena saya pernah dengar katanya tidak melakukan apa-apa itu juga capek Pak ya. Iya. Lebih capek kalau kita capek pikiran itu Nah, iya. bawaannya bisa depresi kan kalau gitu, kayak banyak melamunnya mungkin. Tapi kalau kita capek karena biasa kita bekerja atau apa aktivitas mungkin fisik itu capeknya lelah saja itu. Tapi kalau lelah pikiran itu yang agak repot. Oh, oke Pak. Nah sebenarnya tadi saya mau singgung nih momen bentar lagi lah mungkin Bapak akan pensiun atau purna bakti. Tapi tadi sudah Bapak singgung duluan. Oke. Saya mau nanya Pak, kalau dari perjalanan karir Pak Roy sendiri, itu awalnya dari mana Pak dan akhirnya bisa mungkin domisili di Sultra atau ya insya Allah pensiunnya di Sultra itu gimana ceritanya Pak? Memang asli awal daftar itu dari Kendari atau gimana Pak? Oh enggak. Jadi kalau kita flashback aja Ya, ke belakangnya kita flashback. Jadi saya mulai mengenal Telkom ini, Telkom sekarang ini. Dulu sih namanya masih Perumtel ya. Oh masih dapat yang perumtel Pak? Masih Perumtel. Jadi pertama seingat kami insya Allah ya,
mulai kenal Perumtel itu Telkom, saya tes pertama di Telkom itu untuk menjadi pegawai atau karyawan ya. Itu kalau tidak salah itu per tanggal 10 April tahun 1984. Masih ingat tanggalnya Pak ya? Ya, ingat masih. Keren, masih. Ya, Itu nanti di mana Pak? Pasar saat itu? di Makassar. Di Makassar waktu itu. Oh berarti Pak Roy sebenarnya ini waktu itu domisilinya masih Ya, di Makassar? ya, memang awal masuknya di Makassar waktu itu. Hmm. Jadi mulai tanggal 10 April tahun 84 sampai dinyatakan lulus dan pendidikan, diangkat menjadi calon pegawai Capek Perumtel waktu itu ya. Itu per 1 Mei tahun 1986. Oke. 86. Jadi lumayan lah. Lama juga Pak Iya. ya tahapnya. Sekarang kan kalau kita lihat terima OJT beberapa bulan, Capek 3 bulan terangkat, Ya. sederajat S1 lagi Pak ya. Iya, iya, Dulu kayaknya belum ada skema kayak gitu Pak ya. Sedikit lah mungkin kuotanya. Iya, memang saat itu mungkin lebih dominan ke yang seleksi atau rekrutmennya itu memang melalui jenjang pendidikan yang khusus yang dari Perumtel saat itu kan. Jadi semuanya lewat jalur yang masuk di pendidikan. Nanti mungkin setelah beberapa tahun kemudian baru ada yang jalur sifatnya rekrut langsung dari umum. Gitu. Oke Pak. Oke Pak, kita langsung skip sedikit. Bapak ini sudah melanglang buana kemana saja Pak? Atau sempatkah dapat daerah di luar Sulawesi mungkin atau Telkom Regional 7 secara umum? Sudah kemana saja Pak? Perjalanan karirnya lah. Lumayan sih. Setelah ini kurang lebih kurang lebih 60% hidup ya usia. Usia masuk Purnabakti ini di 56 ya. Iya. Itu kurang lebih 60% waktunya itu mengabdi ke Telkom. Jadi kalau kita diangkat per 1 Mei 86, insya Allah nanti kalau sampai finishnya di Purnabakti per 28 Februari ya. Oke. Nah itu berarti kurang lebih 35 tahun 8 bulan atau 9 bulan. Luar biasa Pak. Kalau ada istilah senior dulu Pak, katanya bisa pensiun itu ketika perusahaannya masih ada itu sebuah berkah ya Pak. Dalam artian sekarang kan persaingan luar biasa Pak ya. Kadang tiba-tiba ada, ya mudah-mudahan tidak. Iya. Perusahaan entah lagi down-downnya atau bahkan ada yang terpaksa harus bangkrut atau kolaps. Mudah-mudahan tidak kayak gitu. Ya. Tapi sudah kemana saja Pak selama ini? Makassar, terus habis itu penempatan awal biasanya tuh terlempar dulu kan? Makassar. Oh tetap Makassar Ya, Pak? Oh. Jadi setelah itu penempatan pertama sebenarnya itu di Kandatex ya, kantor daerah Telex, Telegraf dan Telex dulu namanya di Makassar, di Jalan Balai Kota saat itu. Tapi cuma beberapa waktu mencobalah untuk, biasa kalau yang masih muda tuh pingin coba-coba mandiri gitu kan. Tugas lah pindah kami ke Kendari ya, terus dari saat itu Kendari sempat ke kantor cabang lagi dulu Kancat Ratpon namanya ya, itu di Bobau. Oh di Bobau. Di Bobau. Berapa tahun Pak di Kendari terus ke sana? Oh di kota Kendari. Di Kendari. Kendari waktu pada saat itu enggak, mungkin cuma seminggu. Jadi cuman karena menunggu di penugasan berikutnya ya. yang sesuai dengan ya, artinya di mana yang dibutuhkan lebih ini, itu di drop ke situ. Ngurus apa Pak dulu di bau-bau waktu itu? Operasional kan, di operator lah waktu itu. Tapi setelah berkembang ke depannya sudah mulai agak jasa telegram itu dulu. Produknya si Telegram ya, Telegraf dan Telex waktu itu berkurang ya, pindah-pindah juga sih di situ. Ya, sempat juga ke OSP di jaringan ya, di MDF juga, sempat nangani Telum juga waktu itu. Itu tuh istilah-istilah teknologi yang mungkin sekarang teman-teman sudah banyak yang nggak tahu mungkin Pak ya. Kalau di adik-adik saya yang masuk mungkin.
apalagi sekarang sudah ada istilah fiber lah, Iya. sudah pakai optik segala macam. Dan Pak Roy mungkin mengalami masa-masa transisi Pak ya, dari Ya. masa-masa masih kabel tembaga, Ya, semi tembaga, akhirnya Ya, ke optik. sentralnya pun masih ada yang sentral LB, lokal baterai, terus ada yang sentral CB. Jadi kalau Heeh. pelanggan mau menelpon, Heeh. nah itu putar gitu. Itu biar tersambung ke sana Pak. Ya, nanti dia mengirim sinyal, nanti dari sisi operatornya akan kelihatan, oh ini pelanggan ini meminta untuk disambungkan. Oh, Ah, itu jadi manual, ada, ya manual. Ah, Kita bisa ikut nguping nggak Pak? Biar tahu orang lagi pacaran atau lagi berantem. bisa. Berarti seru Ya, juga Pak ya. ya, Telkom kalau- nih banyak tahu lah rahasia-rahasia orang. Iya, iya, iya. Ah, Oke. seperti itulah. Ah, Terus Pak, setelah bau-bau, saya pernah dengar Bapak sempat penempatan sebelum di Sultra, itu pernah di Manado Pak. oh iya, jadi Itu- setelah dari Bobau, Ah. alhamdulillah waktu itu kami ikut seleksi untuk penjenjangan waktu itu ya Oh, di sekolah kan ada. Alhamdulillah, saya ingat kami waktu itu masih Witel 10 ya waktu itu Witel 10. Witel 10 itu Betul 10 itu apa Pak? wilayah telekomunikasi 10. Oh, kayak wilayah, T-Rec lah waktu itu mungkin. ya, Witel sih statusnya dulu Witel. Dia itu se-Sulawesi. Jadi namanya Witel 10 Sulawesi. Oke. Dulu Witel kalau nggak salah itu ada 12 Witel kan. Nah, 12 Witel kebetulan untuk Sulawesi itu Witel 10. Nah, kami se-Witel 10 waktu itu se-Sulawesi ya, se-Sulawesi itu. Alhamdulillah ada 2 orang yang di jurusan kami ya, jurusan kami. Itu yang diberi kesempatan sih sama perusahaan untuk dilanjutkan itu dulu ke pendidikannya ke Sumatera Utara kebetulan ya di Medan waktu itu. Oh, sempat ke Medan dulu Pak. Ya di Medan, sekolahnya di sana soalnya pendidikannya. Nanti setelah dari Medan baru ke Bali dan Pasar. Wih, Iya. berapa tahun Pak di Bali? Di Bali itu kurang lebih hampir 5 tahun lah. Oh, lumayan Hampir ya. 5 tahun. Itu di tahun berapa Pak? Kalau tidak salah 90-an mulai- kah atau Iya, awal Januari kalau nggak salah ya, awal Januari 98 sampai akhir kurang lebih kalau nggak salah itu sebulan sebelum bom Bali 1 kalau nggak salah. Iya. Oh, berarti waktu momen kejadian itu Bapak lagi kondisi di Bali. Enggak, sudah keluar, sudah sebulan keluar dari Bali waktu itu. Wih, 2002 kalau nggak salah bulan 9 atau bulan 10 lah waktu itu. oh, Ya. termasuk ya bisa dibilang ya beruntung juga Pak ya. Syukur artinya ya bukan berarti beruntung kejadian itu ada, cuman Oh iya iya. tidak bertepatan lah pada saat ya tidak yang tahu pada saat Ya, itu Bapak ya. mungkin lagi ada di mana Pak. Tapi Pak, satu pertanyaan saya. Selama Bapak berkarir selama ini Pak, di mana yang paling berkesan lah buat Bapak ini? Mungkin ada cerita khususnya atau cerita lucunya? Semua sih berkesan ya. Semua. Semuanya berkesan. Paling Wah, lama di iya. mana sih Pak? Paling lama hampir berimbang sih antara waktu tugas di Bobau ya dengan waktu di Manado. Di Manado itu juga 8 tahun lebih. Nah, gitu. Jadi setelah dari Bali ya Iya. Denpasar waktu itu ke Datel Parepare ya waktu itu. Oh, pernah juga. Parepare pernah. Di Parepare malah sempat ke kantor cabangnya ada Kancatel Pinrang namanya. Tepatnya ini Pak, Paleko ya. Paleko. Oh, berapa lama Pak di Ya. sana? Kurang lebih hampir 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun. 2 tahun 10 bulan. Tapi ini Pak ya, saya ngelihatnya Bapak termasuk merasa berat gak pada saat masih meniti karir itu terpaksa harus pindah-pindah di daerah yang menurut saya tidak berdekatan Pak. Ada di Sulsel, sempat sekolah di Medan, dari Bau-Bau malah akhirnya ke Manado. Itu dari Bapak sendiri gimana menanggapi masalah? Karena sorry Pak, salah satu mungkin yang kalau teman-teman sekarang mungkin ada sedikit mengeluhkan tuh dapat lokasi yang agak jauh sedikit dari kampung,
adalah rasa-rasa, aduh saya kayaknya pengen cepat-cepat balik Iya, iya. ini. Itu Bapak waktu saat itu nggak ada nolak-nolak Pak? Oh, enggak. Ah saya nggak mau Malah ini. malah kalau ini senang. Oh iya. Ya, senang karena memang pastinya kita semakin banyak daerah yang kita ketahui kan. Bukan cuman daerahnya, geografisnya, termasuk budaya mungkin ya. Budaya lokal, kearifan lokal itu bisa lebih nambah pengalaman, nambah wawasan kita. Iya, iya, iya. Itu dah. Tapi Pak, saya mau melenceng sedikit dari masalah kerjaan. Pak Roy ini sebenarnya hobinya apa Pak? Kalau yang saya dengar-dengar selama ini kan sering saya lagi mau beli makanan ayam. Memang senang merawat hewan Pak? Atau justru sudah berjalan bisnis mungkin ini? Apa kesibukan lainnya lah Pak selain bekerja itu Pak Roy itu selama ini? Masalah itu ayam itu sebenarnya bukan masalah ini, tapi kemungkinan itu bisa jadi potensi untuk kegiatannya setelah Purnabakti. Oh iya. Ada juga sebenarnya pelajaran kehidupan juga di situ. Kenapa ayam begitu? Sebenarnya kalau ayam itu memang agak mudah sebenarnya, agak mudah, rutinitasnya juga kita bisa tahu lah seperti apa ayam itu. Ayam itu kalau secara kita mengambil filosofinya ayam ini ya. Ayam itu dia tidak pernah bangun kesiangan, selalu pagi. Dan itu biasanya ayam itu dia mulai berkokok biasanya pada saat menjelang dini hari. Oh iya. Ya, biasanya dia berkokok tapi dia belum turun dari tempat tempat tidurnya ya. Itu tapi kenapa Pak katanya? Saya pernah dengar-dengar katanya lihat setan, betul nggak itu? Ya tapi kalau nggak salah biasanya justru lihat malaikat kalau begitu. Oh ya. Berarti saya yang salah bergaul kayaknya ini dengar-dengar aneh-aneh. Oke Pak. Tapi terlepas dari ayam tadi Bapak sempat bilang pelajaran. Pelajaran apa maksudnya Pak yang sempat didapat? Ayam itu dia bangunnya pagi. Terus begitu enggak pernah kesiangan lah. Dia alarm selalu bangun. Hidup Pak ya. Terus dia bangun pagi. Dia begitu bangun nanti setelah fajar mulai menyingsing baru dia turun langsung mencari makan. Ya. Dia mencari makan. Filosofinya dapat lah Pak ya. Dia mencari bekerja, maksudnya berupaya bekerja. Dan biasanya ayam itu nanti dia akan terus mencari makan. Dia akan balik ke rumah ya. Ke rumah itu setelah biasanya dia akan sudah kenyang. Dia akan berupaya. Dan biasanya begitu juga kalau ayam jantan biasanya dapat makanan pasti betinanya dulu yang dibagi. Dibagi terus begitu juga betinanya dia akan biasa memberikan kesempatan pada anak-anaknya. Dan ayam itu dia tidak akan tidur sebelum dia kenyang. Biasanya gitu. Punya berapa banyak ayam Pak? Atau mungkin ada ras tertentu yang dipelihara? Kan banyak Pak ya? Ayam itu sebenarnya bukan masalah ini juga ya. Itu artinya kemarin mulai terpikir sebenarnya. Terpikir itu kayaknya ini kebetulan lahan itu ada yang cukup. Ternyata itu juga bisa potensi di samping mungkin bisa ada kegiatan rutinitas. Kalau dikelola dengan benar juga itu bisa ternyata bisa berupa bisnis menghasilkan ya. Tinggal di situ juga ya sama kalau kita bekerja kita harus gimana sih cara merawatnya. Terus nanti kalau mengarahnya bisnis kita harus menyiapkan kalau sudah berhasil dari awalnya kita harus menyiapkan mungkin dari perencanaan awalnya harus siapkan dana. Saya mau pilih yang jenis apakah yang mau bisnis, ada yang khusus saung juga ya, ada yang sabung juga yang itu ayam kan. petarung kan. Iya. Nah itu seru Pak ya kayaknya. Iya. Memang suatu tantangan juga sih. Sama kalau kita mengelola, kita bekerja, kita mengelola suatu usaha juga. Sama juga dengan ini. Kalau kita tidak memang betul-betul konsen, kita tidak fokus juga mengerjakan, bisa-bisa ya ayamnya pada mati. Kalau orang usaha pada bangkrut lah, tutup itu. Nah menarik Pak, tadi Bapak sudah sempat singgung jika dikaitkan dengan pekerjaan. Ini dari yang saya lihat ya, kan kurang lebih saya bekerja mungkin di satu area dengan Bapak itu kurang lebih 5-6 tahun Pak. Ya. Saya tuh jujur Pak, selama kerja itu gak pernah lihat Pak Roy marah. Dalam artian ini yang marah kelihatan Pak ya, kalau dalam hati kan tidak ada yang bisa ngelihat.
Itu sebenarnya dari Bapak sendiri ada nggak sih prinsip yang dipegang? Mungkin saya bisa bilang cara bekerjanya, saya mungkin bisa bilang lebih santai. Yang saya lihat mungkin Bapak tuh kayak nggak pernah marah. Itu sebenarnya Bapak sendiri ada nggak memang prinsip yang dipegang atau kayak oh iya saya ini kayak gini emang orangnya, ataukah ada sesuatu Pak mungkin? Saya ngeliatnya kayak apa istilahnya, let it flow saja Pak. Jadi mau ada tantangan, ada masalah, saya ngeliatnya Bapak itu gitu aja kayak kayaknya bakal lewat. Itu sebenarnya ada enggak Pak yang Bapak pegang atau gimana? Ya enggak. Prinsip kerja mungkin Pak ya? Ya, memang prinsip kerja itu pasti ya kita kerja. Gimana sih caranya supaya kita kelihatan agak ini? Ternyata saya juga awalnya waktu gabung di CS itu sempat kayak depresi gitu. Oh iya. Kalau kita mikirin semua, Nah, kita mau pikirin semua, terus kita yang mau eksekusi itu agak berat. Sehingga pertama kalau memang setelah kita temu kenali kira-kira seperti apa, dukungannya seperti apa, memang kita harus siapkan. Nah, kita menyiapkan lah, membagi memang betul-betul itu, momennya lah, ya. Nanti yang awal bidang ini ada personilnya, yang ini. Nah, fungsinya kita memang bagi, termasuk umpama kalau kita di suatu unit, kita pimpinnya suatu unit itu. Nah, kita juga harus ngambil bagian yang memang ini, ngambil yang porsinya belum kita bagi-bagi. Nanti mungkin kita fungsi kontrolnya ya, kontrol itu pun sekali-sekali turun di lapangan. Prinsipnya kalau kayak cukup ya, itu mungkin saya bilang karena experience-nya, pengalamannya dari beberapa daerah itu ya yang kita udah pernah tugas, kearifan lokal itu banyak kita coba timba ya. Kalau kita emang kalau marah itu selesai itu masalah, enggak kan ya. Kita tidak marah pun juga insya Allah kalau umpama memang kita harus tangani, kita harus hadapi, kita cari solusinya. Ya setelah itu kalau memang secara kewenangan tidak, kita bisa eskalasi ke atas kan. Ya memang benar sih, kita tetap upaya saja. Masalah hasil itu Allah punya urusan kan gitu. luar biasa, keren Pak. Tapi pernah enggak punya pengalaman sendiri Pak atau khusus selama bekerja yang mungkin belum bisa dilupakan kayak sekarang? Entah pas bertugas di mana Pak gitu. Bisa pengalaman dengan pelanggan mungkin atau kerjaan. Ada tidak Pak yang kayak masih berkesan sampai sekarang? Semuanya berkesan, ya? Semua berkesan ya. Semua tempat juga berkesan, semua jenis pekerjaan itu berkesan. Kebetulan saya beberapa pindah unit kerja. Itu Pak. Basicnya sebenarnya apa sih Pak? Kalau Pak Roy ini kemarin pas daftar? Saya sebenarnya di teknik ya, di teknik switching. Di teknik switching waktu itu. Makanya sempat di Sentra Daya, banyak sih basic teknik ya. Iya. Dan yang sebenarnya saya amati memang walaupun di switching sentral lah ya, sentral itu, tapi setelah saya karena kadang itu lebih suka kalau yang eksplornya keluar alam gitu ya. Ternyata yang enak kelihatannya itu teman-teman waktu itu di transmisi terestrial. Jadi yang kita enak kalau mau benahi itu turun ke lapangan biasanya. Dulu juga suka manjat-manjat lah. Manjat-manjat tower. Dulu ada tesnya Pak ya, kalau tidak salah. Harus bisa manjat tower atau apa gitu. Atau itu beda lagi? Sebenarnya memang tidak dipersyaratkan sih. Tapi kalau kita harus sadar memang kalau kita umpama tugasnya di situ ya harus bisa kalau. Iya, karena ada bahasa seperti ini Pak. Istilahnya kalau senior kita lah sekarang bilang, sekarang tuh mungkin agak enak kalian ketika masuk, hampir mayoritas semua pekerjaan itu kayak sudah by remote, kurang aktivitas fisik kecuali mungkin bagian survei atau penjualan. Tidak bisa kita bilang sangat timpang Pak dengan mungkin zaman-zamannya Pak Roy ketika masuk mayoritas mungkin rata-rata masih di lapangan dan harus tersebar ke seluruh Indonesia. Tapi Bapak merasakan masa transisi Pak kemarin, mungkin kayak contoh produknya Speedy akhirnya ke IndiHome dan bahkan ada istilah bahasa ya Telkom lagi masa berat-beratnya lah Pak ya. Memang benar. Dan memang seperti itu siklusnya. Gimana sih Bapak ngelihat tantangannya? Silakan Pak. Sekarang kan kalau kita lihat kompetitor sudah makin banyak Pak. Mungkin dulu tidak seperti sekarang tapi
tantangannya mungkin berbeda. Gimana sih kalau Bapak ngelihat sekarang? Di sisi kesulitan dulu sama sekarang itu sama enggak Pak? Atau hanya memang makin kesini tuh tantangannya makin sulit Pak memang? Setiap tahap, setiap tantangannya itu pasti berbeda ya. Tapi memang mungkin karena usia mungkin ya, kemampuan dengan yang muda-muda mulai agak berbeda. Ternyata dengan kondisi sekarang ini, rasa-rasanya kok makin ke belakang ini ya. Makin muda? Makin bukan makin muda, makin susah ternyata. Karena apa? Dulu kan masih enak lah mungkin ya. Artinya tantangannya tidak terlalu ini. Kita masih monopoli kan. Sekarang dengan banyaknya kompetitor itu mau tidak mau tambah berat lah. Iya Pak ya. Ya, tambah berat memang harus kreativitas terus inovasi-inovasi pasti. Makanya hampir seluruh perusahaan itu selalu membuat itu kayak motivasi atau apa. Nah itu supaya merangsang supaya harus terus berinovasi karena sesuai kata-kata bijak kata itu tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu kan. Anda tidak mau berubah akan digilas dengan keadaan dan waktu. Oke Pak. Kalau Bapak lihat sendiri prospeknya sampai saat ini gimana Bapak mau lihat Telkom? Ya bukan meramal sih, kayak ngelihat apakah memang istilahnya umur mungkin ya ke masa keberjayaan itu masih bisa ataukah? Kalau dari Bapak sendiri ngelihat mungkin di Telkom Regional 7 lah yang saat ini Bapak ada. Bisnis telekomunikasi itu masih dan itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Amin Pak ya. Iya, masih ke depannya. Tinggal gimana kita menyikapinya memang harus berupaya terus memberikan yang terbaik kepada customer pelanggan. Karena sama pelanggan itu nantinya ke depan memang bukan cuma masalah price-nya yang tetapi kepuasannya dia lah gitu. Karena price itu sekarang kalau kita udah price itu mungkin masih ada lah, tapi ke depannya itu masalah customer experience-nya itu hal yang dirasakan oleh pelanggan itu yang mereka akan lebih untuk mendapatkan yang pelanggan yang loyal biasanya dari customer experience termasuk mulai dari awal dia dilayani sampai after sales-nya lah. Nah itu yang akan sangat berpengaruh. Kalau kita bisa jaga itu, insya Allah mungkin pelanggannya akan loyal. Dan kalau pelanggan loyal itu dia punya dampaknya lah mempengaruhi. Jadi biasa itu menjadi influencer buat orang lain kan. Calon-calon pelanggan lain enak loh kalau di Telkom itu pakai produk Telkom itu pakai produk IndiHome internet. Pasti keren Pak ya. Ya itu pasti lah. Pak Roy, satu lagi yang saya sempat baru teringat itu. Bapak dari mana itu dapat inspirasi? Suka tiba-tiba bertanya, istilahnya sekarang dead jokes Pak. Pertanyaan receh Pak. Sadar enggak? Saya masih ingat satu ini teman-teman. Tiba-tiba tuh Bapak kalau lagi ketemu habis sholat lah atau istirahat suka nanya. Yang masalah teka-teki hujan ingat gak Pak? Kenapa orang berdiri di tengah jalan tapi tidak kena lagi hujan tapi dia berdiri nggak kena hujan? Saya lupa gimana Pak itu? Oh iya. Itu saya lupa teka-tekinya tapi saya tahu jawabannya. Kenapa? Bapak ingat gak? Saya masih ingat itu Bapak. Habis sholat itu saya ditanyain. Saya malah bingung. Ini kenapa tiba-tiba ditanya kayak gini? Tapi sekarang itu lagi populer loh Pak. Istilahnya kayak pertanyaan receh yang agak dipleset-plesetkan. Itu belajar dari mana Pak? Atau memang dari dulu suka begitu? Harusnya viral dari dulu. Kadang-kadang itu biasa kayak kita mau memecahkan suatu biasanya kalau udah mulai kayak agak diam-diam atau kayak ada yang melamun mencairkan suasana. Mencairkan suasana lah. Tetapi mencairkan suasana tapi kita coba ajak dia berpikir yang lebih rasional lah gitu. Tapi bagus loh Pak. Kadang yang bikin kita agak habis pikir malah tiba-tiba ada angin ada hujan tiba-tiba ditanya kayak gini. Tapi di situ saya justru menangkap impresi Pak Roy ini tipikal orang yang ya bahkan saya mungkin jarang Pak terlalu fokus ditanyain masalah kerjaan, bukan berarti nggak kerja Pak ya. Maksudnya ada saatnya. Tapi lebih ke kerja itu harus santai. Begitu nggak sih kalau menurut Bapak? Artinya bukan berarti
ya di bawah fun aja mungkin kayak gitu Pak ya. Ya harus memang kerja itu kita harus nikmati betul-betul, tapi kita harus fokus juga ya. Artinya kita harus ketahui yang kita mau kerjakan ini apa, terus apa-apa yang kita perlukan, terus bagaimana caranya untuk menggolkan. Pada saat mungkin biasanya kita sudah mulai agak rasa ini, mungkin kita ada kayak jok-jok itu bisa membuka inspirasi, atau kita sambil ngobrol biasanya secara Spontan. secara spontan dan secara kebetulan biasa akan ada ide baru yang memberikan ini ya, solusi seperti itu. Saya pernah nanya malah ke Bapak, Pak kenapa sering nanya kayak gini? Saya bisa minta lagi enggak? Bapak saya masih ingat waktu itu hari jawab, sorry Yar, ini saya sudah jarang nongkrong di gardu posko bapak-bapak. Iya. Memang sekarang itu apa ya? Sisi kita bersosialisasi dengan kita lingkungan kita itu yang sekarang artinya sudah mulai sangat berkurang ya. Salah Artinya, satunya pengaruh ini Pak ya. iya. Kalau kita bersosialisasi dengan HP mungkin kita bisa tukar, tapi kita tidak bisa melihat ekspresi bahasa tubuhnya orang. Padahal kalau kita lebih bisa kita ketemu langsung ya. Dan biasanya kalau kita nongkrong, makanya saya itu hampir tidak pernah absen dah kalau yang penting tidak ada kegiatan. Kalau memang dijadwalkan tugas kita, kalau umpama ada pos kamling ya. Oh iya pos kamling. Pos kamling gitu ya. Pos kamling gitu. Kan juga tidak semalaman itu, kita punya jadwal-jadwal. Yeah. Biasanya kalau yang sudah agak tua-tua itu jadwalnya paling sampai jam 12. Kalau yang agak muda-muda biasa fisiknya kan lebih kuat begadang lah Pak ya. Stamina-nya lebih fit begitu biasanya. Sekarang mungkin sudah jarang Pak ya kita temui kayak gitu. Mungkin karena perkembangan zaman juga. Di samping zaman teknologi sekarang untuk motor cukup pakai CCTV ya. Iya Pak. Ngumpul di grup. Iya. Grup chat. Oke Pak Roy, berarti kalau yang saya tangkap Pak Roy setelah pensiun insya Allah mungkin akan menetap di Bau-Bau Pak. Ya, artinya mungkin dominan lebih banyak di sana waktunya ya. Karena sebenarnya di Kendari juga ada potensi, tapi satu yang saya tidak dapat sih sebenarnya kalau ini. Apa Pak? Kebetulan kalau di Buton itu bukan kampung kami sebenarnya ya, bukan kampung. Di daerah Buton Selatan itu ya. Buton Selatan. Ya, Buton Selatan. Itu bukan kampung, cuma kebetulan ada satu lokasi tempat itu, dan itu tanah tadinya dari kakek kami itu dulu ABRI ya. Itu banyak dikaryakan dan dia pernah tugas dan sempat membeli tempat, dan itu diwasiatkan ke almarhum ibu saya. Dari ibu itu juga dia mewasiatkan kepada kami anak-anaknya. Makanya kami bagi-bagi. Nah kebetulan permintaan terakhir itu almarhumah itu kalau memang karena permintaan juga dari orang tuanya ya, artinya tempat itu jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Jadi almarhumah ibu saya itu dia meminta di tempat peristirahatan terakhirnya di situ, sehingga ya dikuburkan di situ. Terus almarhum bapak saya juga mintanya di situ. Jadi sudah orang tua keduanya situ. Jadi kami bersaudara ini udah mulai buat tempat juga situ. Jadi pemikiran kami mungkin ya ini terlalu apa namanya ya, udah berpikir sampai ke tempat perencanaan akhirnya. Tapi mungkin kalau kami di sana juga, tapi itu kan masalah ajal ya, itu masalah maut itu kan, itu masih rahasia Allah itu kan. Tapi minimal kalau sudah ada tempat situ, mungkin kalau suatu saat pindah lagi, cuman sudah ada dekat tempatnya. Artinya, dan mungkin ada keluarga, jadi saudara-saudara yang lain. Yang kami sampaikan tadi itu ada satu suasana yang tidak ini. Itu suasana yang lama, karena semenjak bekerja itu pasti kita jauh dengan saudara-saudara ya. Iya. Dan biasa itu salah satu ini momen-momen itu biasanya cuma ngumpul kalau saat apa namanya lebaran gitu. Tapi semenjak orang tua sudah tidak ada, itu sudah masing-masing, karena kami juga sudah menjadi opa dengan sudah ada keluarga besar masing-masing masih keluarga. Tapi ternyata dengan kita berkumpul
masing-masing membuat rumah lah, gubuk lah atau apalah, tapi yang layak huni rumahnya kan gitu. Berkumpul. Nah suasana kalau pada saat kita lagi tidak ada kegiatan, itu biasanya langsung masing-masing dari depan itu mulai ketemu. Jadi biasa kalau ketemu sama saudara-saudara tuh biasa ya cerita-cerita waktu kecil-kecil itu, sehingga apa membangkitkan apa namanya kayak masih muda lah gitu, rasa kayak masih muda, dan rasa persaudaraan itu makin yang tadinya agak jauh, Rasa makin hangat Pak ya. makin hangat itu. Saya sampai merinding Pak dengarnya. Kayak merindukan masa-masa kayak gitulah. Mungkin meskipun belum selama Bapak kerjanya, adalah momen-momen kita merindu dengan keluarga, tapi mau ketemu juga mungkin masing-masing sudah punya kesibukan. Saya lihat Bapak ini kayaknya memang lebih memilih keluarga Pak ya. Oke, mungkin dan selama bertugas juga mungkin rata-rata keluarganya mungkin ikut dibawa ke tempat kerja Pak kan? Saya selama mutasi pindah-pindah satu daerah ke daerah lain itu selalu bawa keluarga. Nah, itu ketahuan dari kayak gitu. Family guy lah istilah. Aduh, banyak belajar ini dari Pak Ray. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Mungkin tidak akan cukup sih waktu kalau kita mau ngobrol perjalanan karir. Kasih dong Pak kami ini, mungkin bisa dibilang adik-adik Bapak atau mungkin orang-orang yang masih sekarang itu bekerja lah di Telkom. Apa sih pesan-pesan Bapak yang mungkin ada, saya pernah dengar gini dari salah satu GM kita Pak. Bapak bilang salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dari senior kita atau orang yang lebih tua dari kita itu mereka udah pernah muda. Dan orang muda itu belum pernah tua. Jadi ada sudut pandang yang memang tidak bisa kita abaikan. Nah dari Bapak sendiri Pak, mendekati mungkin sekarang kita tagnya mendekati masa pensiun Bapak di bulan Maret 2022. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan untuk kami-kami ini? Wasiat mungkin bisa, pesan mungkin Bapak sudah bekerja lebih lama dari kami. Gimana Pak? Di menit terakhir kita ini kasih kami pesan-pesan Bapak. Di menit injury time maksudnya. Injury time. Ini kalau sepak bola ini udah ada plus-plus berapa gitu. Apa sih Pak pesan Bapak untuk kami-kami yang masih mungkin bisa dibilang mudah-mudahan masih punya umur kerja yang lebih baik lah ke depannya. Oke, memang kalau buat adik-adik ya sebenarnya, pertama betul-betul kalau mau kerja itu sepenuh hati, cintai pekerjaannya, cintai pekerjaan itu ya. Kalau memang suatu saat teman-teman sering mungkin dipindah-pindahkan, sebenarnya itu suatu lebih yang bagus ya, lebih baik. Artinya kita lebih siap. Semakin banyak pengetahuan bidang-bidang, kita akan lebih menguasai kita punya pekerjaan. Terus ke depannya untuk perusahaan ini, insya Allah perusahaan ini tetap jaya. Amin. Perusahaan Telkom, sekalipun kompetitor ya, pesaingnya udah mulai banyak. Sekarang bukan yang kami sampaikan tadi, bukan masalah besar-besaran lagi, karena teringat juga ada salah satu direksi kita ya, sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat itu yang akan mengalahkan yang lambat kan gitu ya. Jadi jangan terlalu terlena dengan status perusahaan ini yang besar ya. Kadang-kadang kalau kita lengah itu akan tersalip, dan itu sudah mulai kelihatan itu. Masing-masing punya strategi untuk mengembangkan bisnisnya ya. Tapi kalau kami lihat, insya Allah selama kebijakan yang diterbitkan mungkin dari corporate itu sudah merupakan suatu hasil analisa yang betul-betul udah terinci benar ya. Sehingga kita memang harus jalankan dalam pelaksanaan di lapangannya. Jika memang itu terdapat sesuatu, ya kita eskalasi, karena suatu kebijakan itu memang sudah banyak mempertimbangkan mempertimbangkan masalah-masalah yang akan terjadi ke depan. Salah satunya mungkin termasuk kebijakan-kebijakan lokal, biasa kebiasaan lokal, kearifan suatu daerah. Tapi kebijakan yang ditimbulkan itu tidak mungkin juga menyesuaikan saja, karena kebijakan itu satu aturan dibuat itu untuk berlaku untuk keseluruhan, tidak mengenal dia di Sumatera, dia di Jawa, di Kalimantan. Padahal ini biasanya keinginan masyarakat itu masih sedikit ada yang berbeda-beda. Nah inilah yang harus cepat juga dieskalasi, sampaikan, sehingga dia akan melihat teman-teman dari
para pemikir-pemikir yang ada yang analisisnya di atas itu akan kira-kira memberikan solusi seperti apa yang terbaik untuk daerah tersebut ya. Tapi pastinya harus kita menyampaikan. Jadi kuncinya di situ komunikasi itu harus tetap terjaga. Komunikasi harus dijaga Pak ya. Ya, komunikasi itu yang pertama. Terus yang kedua, biasa kita dalam bekerja itu pastilah kebiasaan, karakter itu satu dan lain itu berbeda-beda ya. Selalu satu, jangan cepat tersinggung, jangan suka baperan, jangan cepat marah, itu ya. Nah, biasa mungkin pada saat kita ingin marah, tapi kalau kita bisa tahan, terus kita selalu kita coba renungi ya. Iya. Itu mungkin kalau renungi, karena biasanya kalau pernah terjadi sama kita tidak akan harus agak tidak langsung cepat-cepat mengambil satu kesimpulan atau keputusan, apalagi yang nantinya akan berdampak. Betul. Berdampak pada apa? Hubungan teman, hubungan berkawan itu menjadi retak biasa kan. Jadi biasa jangan kita cepat memutuskan dan mengeluarkan suatu kata-kata yang saya itu paling hati-hati sebenarnya biasa kalau mengeluarkan kata-kata yang mempertimbangkan perasaan, karena saya masih terbawa dengan itu. Mengeluarkan suatu kata-kata itu memang harus kita timbang-timbang, kita takar-takar di hati kita dulu. Maksudnya gitu. Tapi itu loh yang saya sebenarnya dapat juga dari Bapak itu, yang saya pelajari lah. Yang saya bilang tadi tidak pernah lihat Bapak marah. Artinya secara tidak langsung saya mungkin belajar lah istilahnya Pak. Mau apapun yang kita hadapi ya di bawah senyum aja ya Pak istilahnya. Tapi kalau memang dalam perjalanan ternyata memang kita keliru, jangan tak ragu, kita minta maaf. Maaf, kami keliru kalau umpama ini. Saya pikir kalau untuk meminta maaf itu tidak ada kata terlambat ya. Lebih plong lah kalau kita udah menyampaikan. Lain masalahnya kalau kita udah sampaikan kita minta maaf terus orang tidak lebih plong, kita kembalikanlah sama Allah. Sesungguhnya Allah tuh Maha mengetahui apa-apa yang nampak, apa-apa yang tersembunyi, dan apa-apa yang baru mau direncanakan udah yang bikin beliau ya. Pak, kasih pesan-pesan terakhir, mau terima kasih atau ke siapa? Mungkin di momen bentar lagi Bapak memasuki masa purna bakti. Ya enggak usah yang terlalu dinas ke belakang, mungkin saya juga nggak tahu, nggak ada yang nonton Pak. Di Sultra lah mungkin. Siapa sih yang pengen Bapak? Mungkin spesial terima kasih lah buat siapa-siapa saja yang selama ini Bapak rasa ikut mendukung masa pekerjaan Bapak selama ada di sini. Oke. Silakan Pak. Ya, baik. Pasti pertama-tama itu pasti kita selalu mengingat sama Allah lah ya, memberikan kesempatan masih kesempatan untuk mungkin berkarya, masih berkarya Telkom, umur panjang, umur yang masih sehat, mungkin juga ya kondisi kesehatan masih lumayan fit ya. Secara tim pasti tim kita sendiri ya yang support ya. Yang utama pasti teman-teman, mulai dari teman-teman sekitar kita di unit-unit kita sendiri sampai yang mensupportnya, sampai di ujung-ujung termasuk teman-teman sales ya, karena mereka keberhasilan kita biasa lebih dominan itu dinilai dari teman-teman sales itu semuanya. Terus support tim pastilah masing-masing bagiannya sudah ada semua ya, teman-teman bagian dari di CS ini ada yang di home service-nya maupun teman-teman dari digital service ya. Dulu sih namanya personal service, jadi home service dan personal service. Nah itu, samping itu pasti teman-teman yang support di sisi backroom-nya, teman-teman dari akses ya, rata-rata teman-teman akses, baik itu akses dari sisi akses service operation-nya, mungkin walaupun secara tidak langsung teman-teman dari dulu CCAN1 ya, sekarang support Bigas, sekalipun Bigas, tapi teman-teman dari teknisi teman-teman Bigas itu juga cukup banyak yang membantu. Terus pasti unit-unit lainnya ya, termasuk juga teman-teman War Room itu luar biasa.
Bapak sempat di warung kan? Iya, iya, iya. Saya masuk Bapak di warung, Iya, saya iya, ingat saya. iya. Jadi semua ya, especially pasti GM-nya. GM-nya. Jadi yang sekarang ini sama Pak GM-nya, terus teman-teman di lingkup senior leader juga ya. Nah sekalian juga mau minta maaf nih sebenarnya. Oh, iya. Biasa dalam kita kan mengawal masing-masing unitnya. Betul. Ada target-target sehingga kadang-kadang yang kita harus menggolkannya. Tidak terlepas biasa terjadi kadang-kadang kayak sikut menyikut sih sebenarnya situ ya. Artinya biasa ada terjadi adu argumen. Mungkin masalah itu pelanggan saya, ini pelanggan. Karena memang ada yang segmennya itu beririsan menjadi kadang-kadang menjadi abu-abu sehingga itu kadang-kadang juga terjadi ini. Ya kita juga berupaya mengawal lah, tapi kadang-kadang ada 1-2 dan ini biasa kalau kita adu argumen biasa yang ini ya. Jadi ya, sama teman-teman lainnya pastilah kita minta maaf lah. Kami pribadi tidak pernah menyimpan sesuatu, apalagi kalau masalah pekerjaan itu tidak pernah simpan di hati ya kalau pemarahnya enggak lah. Insya Allah itu besok kalau udah bagus untuk apa? Kalau kita udah marah itu biasanya akan membekas di hati. Jadi ibarat biasanya kami pernah dapat share ya itu biasa. Jadi karena sering marah itu biasanya dia suka merusak, mungkin membanting sesuatu, merusakkan sesuatu sehingga ada pesan orang tuanya sama anaknya ya. Jadi coba kalau ada masalah marahmu itu jangan merusak. Ambil paku, kamu paku di kayu. Tiap marah paku. Pada saat kamu umpama sudah selesai masalah itu, udah tidak marah, mungkin bisa. Artinya selesai itu bisa dicabut pakunya kan itu. Masalah itu maksudnya udah selesai. Tapi pada saat kita cabut, dia akan membekas di situ. Nah, itu sama kalau kita biasanya membekas di hati yang agak seperti itu. Luka di hati itu lebih susah sembuh Pak ya daripada luka teriris. Iya, benar. Ada istilah kayak gitu Pak. Iya, benar. Iya Pak ya. Jadi kalau besok-besok kita mau ketemu Pak Roy ini bisa Pak main-main ke Buton Selatan? Boleh, dengan senang hati loh, dengan senang hati. Artinya memang ada beberapa saya bilang itu yang selama bekerja aktivitas terus sempat banyak mutasi-mutasi itu hal yang agak mungkin ada sekali-sekali kita dapatin saya bilang itu kebersamaan bersama keluarga. Iya. Nah, itu yang agak sekali-sekali aja. Tapi ini insya Allah kebetulan juga yang saudara-saudara ini keluarga banyak udah membuat suatu kayak kompleks begitu kan. Jadi bisa sama-sama setiap hari. Dan biasanya kalau sama-sama saudara biasanya tuh rasa ininya begitu lihat aja kita baru mau pegang sesuatu pasti cepat datang mau bantu. Ya itu yang rasa persaudaraan itu yang kadang-kadang kita rindukan. Terus pasti kedua selama ini mungkin banyaklah biasa masalah ini yang kewajiban kita mungkin terhadap vertikal ya. Oh iya. Itu biasa banyak yang agak mungkin bolong-bolong lah gitu ya. Sehingga mungkin ke depan insya Allah mungkin setelah ada waktunya bukan lagi ada waktu, seharusnya sudah dari sekarang sebenarnya sebelum masih aktif pun seharusnya, tapi karena mungkin kadang-kadang kita pertimbangan kebutuhan dunia yang harus kita ini agak kadang-kadang kita sepelekan, tapi insya Allah ke depannya ini mungkin yang sifatnya kewajiban kita terhadap yang mahalik ini ya itu mungkin kita harus lebih perbaiki lah ya. Itu. Dan ketiga mungkin sama saudara-saudara itu banyak yang kita bisa bagi. Mungkin mereka punya pengalaman yang bidang lain, kita punya pengalaman, bisa kita sharing, saling membantulah sama saudara-saudara. Seperti itulah. Keren Pak. Saya cuma titip satu Pak. Ya. Jangan lupa kami di Sultra Pak. Oh pasti. Di Telkom ini mungkin lah. Mungkin kalau saya lihat Bapak orangnya tipikal mungkin family, keluarga. Kami ini mungkin termasuk seperti keluarga lah. Mungkin kayak bagi Bapak ini. Meskipun mungkin
ya saya tidak bisa bilang semua orang, tapi adalah Pak ya, meskipun hanya sekedar teman kerja tapi ada ikatan yang terbentuk secara emosional, dan saya paham mungkin Bapak merasakan itu. Makanya saya ngelihat Bapak itu ke teman-teman kerja, ke bawahan lah istilahnya, ke rekan kerja itu lebih ke mencoba bergaul seperti itu adalah keluarga, dan memang terkesan lebih nyaman Pak. Dan mudah-mudahan masih suasana seperti itu bisa dipertahankan lah, dan mungkin kami tim banyak belajar dari Pak Roy. Oke Pak, kami mengucapkan selamat memasuki, meskipun belum Pak ya, masa purna bakti, dan satu Pak, selamat ulang tahun Pak. Amin, alhamdulillah. Hari ini bertepatan teman-teman, kita tag di bulan Februari tanggal 17 bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Roy, dan memang di Telkom seperti itu Pak ya. Masa purna baktinya itu tepat di bulan kita berulang tahun. Seperti itu Pak ya. Memang sudah seperti itu sebelumnya. Pas usianya 56 kan. Pas usia 56 kita sementara ini aturannya memang pensiun normalnya di 56. Dan mengikuti bulan ulang tahun. Iya. Oke, doa kami satu Pak, semoga Bapak diberi umur panjang yang berkah, masih bisa bertemu terus Pak ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Roy. Bukan hanya sekedar podcastnya, tapi banyak pelajaran yang telah Bapak berikan kepada kami selama ada di sini. Mudah-mudahan masih banyak kesempatan kita bisa bertemu lagi Pak ya. Podcast ini bukan yang terakhir lah. Oke, saya izin tutup podcast ini teman-teman. Dan ini juga merupakan bulan terakhir Pak Roy sebelum masuk ke Purna Bakti. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas-pas kayaknya nih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pak, mohon izin bisa ditaruh di sini. Kalau keperluan rekamannya nanti bisa kita langsung cut yang penting Pak. Mumpung masih direkam. Maksudnya ditaruh di sini saja. Oke. Masih Pak. Terbaca enggak? Masih ada label hotelnya. Tapi Pak, saya pernah dengar katanya Bapak tuh siapa? Umur masuknya sebenarnya itu agak beda Pak ya? Cuman saya enggak mungkin bahas. Iya. 2 tahun. Oh, berarti semuanya 5. Oh iya. Oke Pak, ini mau langsung dipotong atau ada ucapan-ucapan dulu? Atau sudah ada semua? Ada semua begini. Sudah? Oke Pak. Sakit ya? Iya Pak, sebagian besar batuk. Ucapan apa nih? Silakan Pak buat teman-teman. Teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama mensupport kami ini. Dengan teman-teman. Tanpa teman-teman saya juga stres. Saya ingat itu awal-awal masuk CS itu 2 kali loh saya masuk rumah sakit itu. Karena itulah saya bilang tadi kan. Kalau kita mau pikirin semua, kita akan tidak mampu. Kita butuh teman. Yang untuk mensupport kita, membantu tugas-tugas kita. Kita saling membantu lah. Supaya apa? Ringan. Makanya ringan sama dinding, berat sama pikul. Kalau sama sapu lidi kalau cuma satu lidinya itu tidak bisa membersihkan kotorannya. Tapi kalau dia banyak, kita udah tahu kalau kita ini makhluk yang paling lemah soalnya. Tapi kalau misalnya kita banyak, kita bisa bersatu akan kuat. Dia dapat menghalau, membersihkan kotoran itu. Seperti itulah. Harapan tak Pak untuk teman-teman atau untuk Bapak sendiri, atau nanti kita sama-sama berdoa terakhir di ulang tahun tak? Apa ya? Pastinya kalau di internal di Branches banyak sekali lah saya banyak. Lain memang saya itu kalau ngomong. Sekarang mungkin agak-agak ini sedikit. Saya kalau stres tuh makan. Ayo, waalaikumsalam. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semua terima kasih. Terima kasih. Saya tahu diri bahwa saya itu banyak sekali kurangnya. Semua Pak. Banyak kurang. Terus memang kadang-kadang kadang muncul kadang-kadang tidak pedenya kadang-kadang kita
minta maaf. Kalau doa pastilah, doa itu apa namanya ya, kadang-kadang yang doa ada yang memang dari kolbu, dari hati. Harus kita ucapkan semua. Ya, dan biasa kita harus ya, terima kasih teman-teman ya. Oke Pak, bisa kita foto bersama mungkin Pak sama kuenya yang masih utuh. Atau podcast mungkin nih, tapi harus ada Mana? ah, Ada situ kita geser kursi Ada situ. atau latar ini mau lebih muat. Apa? Saya stop Oh, ada.